beriman yang apabila mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tanya, ada nggak yang bisa baca ini? Bisa semua ya? Coba bareng-bareng ya. La ilaha illallah Muhammadur. Lagi sing kencang. La ilaha illallah Muhammadur. Lagi la ilaha illallah Muhammadur. Allah berkata sama Daud, ya Daud, kalau ada hambaku yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah lalu merinding tubuhnya. Ada yang merinding tadi? Banyak ya? Banyak ya? Lalu merinding tubuhnya, kulitnya merinding, dan kemudian bergetar persendiannya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah ya Daud, sungguh aku tidak ingin mencabut nyawanya hamba-hambaku yang seperti itu, seperti tidak inginnya seorang tua yang akan datang kematian bagi anak-anak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekarang yang ketiga, bagaimana kalau sudah masuk dalam kubur? Kayak Pak Sukron bin Syukur ini, betul-betul orang Sukron dan syukur beliau ini. Kenapa saya katakan ini pas banget? Sukron itu artinya terima kasih. Syukur itu artinya matur nuwun. Yo kok beda nih, yo beda si toy Jawa si toy ora. Ini beliau, nih senyum sama saya. Beliau senangnya luar biasa. Lo bayangkan dong, punya anak, punya keluarga, ngumpul wong sak ini ngadakan holnya. Ngumpul dak soke dalam kuburnya sak ini. Bayangkan, mudah-mudahan itu termasuk beliau orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu punya anak, punya adik, punya keluarga yang semuanya mengingat kepada beliau, lalu mendoakan. Saya nggak perlu undang doakan dewe, undang mau bagi-bagi sedekah, nggak cukup undang mungkin, undang orang landasan ulin. Aku diundang, ditumpah kelompok mau buka, buah, jatuh makan boyo aku lah. Mudah-mudahan selamat aja. Ini semua. Ibu mau tahu nggak kabarnya orang yang dalam kubur? Ingin tahu? Ingin tahu kabarnya bapak, ibu, nenek kita yang ada dalam kubur? Lihat keadaannya. Kalau engkau suka mendoakan dia, berarti surga tempatnya. Tapi kalau engkau sudah tidak sholat, balik, acil, julak. Kalau engkau sudah tidak mau sholat, kasihan orang tuamu. Satu waktu kau tidak sholat, api dikirim untuk orang tuamu yang dalam kubur. Betul? Makanya udah sampai ninggal mau sembah, sampai poti koyo. Beb saya ini masih minum minuman, sholat. Beb saya masih senang main wedoan, sholat. Yang penting sholat. Perkara awakmu ngombe, perkara awakmu main wedoan, perkara awakmu ngobat di urusanmu. Tapi yang penting sholat itu kewajiban. Mudah-mudahan dengan sholat engkau dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Insya dengerin, katanya Rasulullah SAW mengatakan, ini karena kita belum jadi mayit, makanya tak ajari duluan supaya sampean siap jadi umat mati. Karena sampean pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti mati. Kata Rasulullah, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mughabbisi. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang mati berada dalam kubur kecuali seperti orang sing kelelep. Tahu kelelep? Apa kelelep bahasa Banjarnya? Hah? Tenggelam itu loh Pak. Kuring-kuring pedung loh. Seperti orang
lelap. Orang tenggelam lalu kalmu ghawis, seperti orang yang tenggelam jalur tolong. Tolong. Ini orang mati. Sangkanya tidak tinggal sama saya. Kakek nenek sudah dalam kubur, bapak ibu sudah dalam kubur. Tolong-tolongan. Anak-anaknya tidak ada yang sembahyang. Malam Jumat tidak ada sing baca Yasin. Tiap harinya tidak ada yang baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada yang mau sedekah. Kata orang tua saya, nak, iling makmum boleh mati. Sedekahlah awakmu, walaupun hanya sepiring nasi, tenau togoh karo kanan kiri. Bah, aku sepalu ya, bah, selamatan gaib masih wis meninggal. Kayak ngomong, insya Allah tetap barokahnya orang yang sudah mati. Makanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa mandahala fi qabrihi bila zadin, siapa orang yang masuk dalam kuburnya bila zadin, tidak membawa bekal, sholat enggak, poso enggak, infak enggak, sama tetangga jahat, sama orang jahat, berarti mati tidak punya amal, matinya tidak punya bekal, masuk dalam kubur bila zadin Faka'annama raqibal bahra bila syafinah, seperti orang yang dilemparkan di tengah laut tanpa perahu. Kira-kira piye? Dilempar ke tengah laut tidak ada perahu. Oleh karena itu, ayo perbanyak bekal. Bekal kita apa, Ustaz? Bekal kita amal. Bu, mulai hari ini husnudzon sama Allah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah agar Allah sayang sama kita. Karena sekali kita baca kalimat la ilaha illallah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW berkata, kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan daripada kalimat la-nya, lam jalalahnya dipanjangkan. Dia jangan dimoconin ini, la ilaha illallah, monggo. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan lafzul jalalahnya, litta'dim, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghapus akan dosa orang tersebut sebanyak 4.000 dosa-dosa besarnya. 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah. Yang tadi baca sudah berapa? Sudah 3 kali 4.000 berapa? Ustaz, kalau habis dosa besarnya bagaimana? Dia baca lagi belum selesai, Allah ampunkan dosa kedua orang tuanya. Ustaz, kalau orang itu baca lagi bagaimana? Allah ampunkan dosa keluarganya, anak keturunannya. Kalau orang itu tidak mau berhenti baca terus kalimat tadi, Allah ampunkan dosa jiran dan tetangganya. Kalau dia baca lagi, Ustaz, sekampungan berkat adanya tahlilan ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kalimat la ilaha illallah. Makanya kita mohon sama Allah, ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan nanti inda intiha ajalina, ketika kita sudah sampai pada saat ajal kita, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah husnul khotimah, dan kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan barokahnya majelis ini, kemuliaan
majelis ini, pahalanya majelis ini Allah berikan kepada semua kedua orang tua kita dan kepada leluhur kita, khususnya kepada orang yang kita oleh, yakni almarhum Bapak Syukran bin Syukur. Semoga Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya.